Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kisah putri Cina yang diserahkan kepada Arya Damar sudah melahirkan seorang anak laki-laki dijuluki Raden Patah. Keturunan Arya Damar juga laki-laki diberi nama Raden Husein. Setelah dewasa, Arya Damar ingin menjadi begawan Raden Patah diangkat menggantikannya menjadi raja di Palembang. Raden Husein sebagai patihnya, tetapi Raden Patah tidak mau karena merasa belum mampu melaksanakan. Di waktu malam, Raden Patah pergi dari Palembang berjalan tanpa arah dan tujuan, menempuh hutan lalu berhenti di tepi telaga. Seorang harinya Raden Husein tahu bahwa kakaknya tidak ada lagi. Pergi mencari tanpa pamit kepada ayah ibunya atau orang lain. Perjalanannya sangat jauh, menempuh hutan belantara. Tak terhingga yang dituju, usaha Raden Husein mencari kakaknya akhirnya berhasil. Ia menemukan ketika sedang duduk di tepi telaga. Adiknya mengatakan bahwa ia mendapat murka dari sang ayah. Oleh karena itu ia pergi dari negerinya. Keduanya kemudian sepakat mau pergi ke tanah Jawa, mengabdi kepada Brawijaya di Majapahit. Dalam perjalanan berjumpa dengan dua orang begal bernama Supala dan Supali. Tetapi begal-begal kalah lalu disuruh pulang. Kedua raden itu melanjutkan perjalanan, berniat menghadang para saudagar yang melalui laut mau ditumpangi. Mereka berhenti di lereng gunung yang menghadap laut. Perjalanan kapal berhenti di Surapringga. Di situ keduanya turun ke darat, berhenti di Ambal Denta. Mereka lalu berguru kepada Sunan Ambal Denta serta masuk agama Islam. Setelah agak lama tinggal di Ambal Denta, Raden Husein mengatakan kakaknya niat mereka untuk mengabdi kepada Raja Majapahit. Jawaban kakaknya, karena sudah masuk agama Islam, ia tidak mau mengabdi kepada raja kafir. Terserah kalau adiknya mau mengabdi sendiri. Raden Husein lalu berangkat sendiri ke Majapahit berniat mengabdi. Diterima pengabdiannya dan diangkat menjadi adipati di Terung. Kembali pada cerita tentang Raden Patah yang tinggal di Ambal Denta. Ia dinikahkan dengan putri Nyai Ageng Maloka yang pertama, cucu Sunan Ambal Denta. Lalu Raden Patah mohon petunjuk di sana harus bertempat tinggal dengan tentram. Sunan Ambal Denta lalu memberi petunjuk supaya Raden Patah berjalan lurus ke barat, masuk ke hutan besar hingga akan menemui ilalang yang harum baunya. Husein itu bernama Bintara. Disitulah Raden Patah bertempat tinggal. Tidak lama kemudian banyak orang datang ikut membangun rumah. Di situ membabat hutan, mendirikan masjid. Semakin banyak orang yang datang berguru kepada Raden Patah. Diceritakan Prabu Brawijaya datang di Sitinggil, tempat yang ditinggalkan untuk balai pengadapan, bertanya kepada para ahli nujum bila dia sudah mengangkat apa yang akan menggantikan tahtanya, memiliki kekuatan seperti dirinya. Jawab para ahli nujum, ya memang ada keturunan sang Prabu sendiri, tetapi kerajaan akan pindah di Mataram.
dan menguasai orang tanah Jawa semuanya. Prabu Brawijaya tanpa banyak bicara masuk ke dalam istana. Waktu itu sang Prabu sakit Raja Singa, lama tak kunjung sembuh. Segala macam obat tak ada yang mampu menyembuhkan. Lalu pada suatu malam sang Prabu mendengar suara, sang Prabu, jika ingin sembuh tidurlah dengan orang wandan yang kuning." Rupanya setelah bangun dari tidurnya, sang raja mengambil Abdi, perempuan wandan Begawan, istrinya dari negeri Campa. Setelah ditiduri sekali, raja sembuh dari penyakitnya. Abdi perempuan tadi mengandung, lahir seorang anak laki-laki bagus rupanya. Kehendak Prabu jabang bayi diberikan kepada Abdi juru tani bernama Buyut Masar. Tetapi jika sudah umur sewindu supaya dibunuh, sebab ramalan para ahli nujum bayi itu kelak akan jadi raja. Merusak dirinya, tetapi ramalan para nujum itu keliru. Jabang bayi dibawa pulang Kiai Masahar, diserahkan ke istrinya supaya dipelihara. Setelah puput besarnya dinamakan Raden Bondan Kejawen. Sampai umur sewindu, Kiai Buyut memberitahu istrinya kehendak sang raja. Ia lalu menarik keris akan membunuh Bondan Kejawen. Nyai Buyut jatuh pingsan. Kiai Masar mengurungkan niatnya untuk membunuh bayi itu, segera menolong istrinya. Begitu besar kasih sayangnya kepada istrinya, Bondan tak jadi dibunuh. Kiai Masar lalu menghadap kepada sang Prabu, melaporkan bahwa ia telah melaksanakan perintahnya. Raja sangat senang hatinya. Prabu Brawijaya mendengar berita bahwa ada orang yang bertempat tinggal di hutan Bintara, terkenal di mana-mana tentang kebesaran, pendukuhan, dan kesaktiannya. Raja memanggil para menteri untuk menanyakan benar tidaknya kabar itu. Adipati Terung menjawab memang benar bahwa yang tinggal di sana itu adalah saudara tuannya. Sang Prabu lalu memberi perintah untuk memanggilnya. Adipati Terung berangkat bersama 10.000 abdi negara. Sesampainya di sana, Raden Patah yang dipanggil segera berangkat ke Majapahit. Diiringi Adipati Terung, setibanya di depan Raja, sang Prabu sangat gembira jatuh hatinya kepada Raden Patah, sebab rupanya sangat mirip. Sang Prabu lalu diakui sebagai putra, diangkat menjadi Adipati Bintara, serta diberi abdi 10.000. Sang Prabu memberitahu kepadanya bahwa Padukuhan Bintara kelak akan menjadi kerajaan bernama Demak. Di situ akan dimulai dengan pergantian agama Islam. Setelah Raden Patah diberi berbagai nasihat, lalu diizinkan untuk pulang kembali ke Demak, membawa 1 laksa abdi serta diberi gajah, kapal, tandu, dan pedati. Lama-lama Padukan Demak menjadi makin gemah ripah. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan komentar di bawah ini.